Asyhadu an la ilaha asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli ala
Dialah nama-nama Allah yang baik. Terima kasih kami ucapkan kepada ibu-ibu yang bertugas pada sore hari ini. Untuk acara selanjutnya yaitu acara inti kita, tausiah yang insya Allah akan disampaikan oleh Al-Ustaz Nanang Artanto. Kepada beliau Al-Ustaz kami persilakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah. La haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in, amma ba'd. Bismillah. Bunda-bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pertama dan tentunya yang sangat utama, mari nikmat Allah, karunia Allah yang Allah limpah curahkan kepada kita syukuri biqaulina, dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Salawat wa salam kita sanjungkan, kita haturkan kepada baginda nabiyana wa habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tentunya bunda setelah kita berharap inilah dengan izin Allah, mudah-mudahan nantinya di yaumil qiyamah kita mendapatkan syafaatnya, amin. Dan kita juga diizinkan oleh Allah untuk mengikuti tuntunan sunnah-sunnahnya. Bismillah. Bunda-bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan ini Anda akan membahas yakni filsafat, antara filsafat sains atau ilmu dan agama. Jadi ini penting sekali saya sampaikan kepada bunda, agar apa? Agar kita itu memiliki batasan dalam melakukan aktivitas apapun. Kalau manusia bergerak tidak dibatasi, yang jadi adalah kericuhan. Karena bunda bebas melakukan apapun, tapi kebebasan kita dibatasi dengan kebebasan orang lain. Contoh nih, malam-malam bunda kan bebas tidur, tapi ada orang juga bebas berteriak. Tiba-tiba dia teriak keras begitu. Nah, dia memang bebas berteriak, tapi kebebasan dia harus melihat kebebasan orang lain. Sehingga ketika seseorang itu mengandalkan kebebasannya sendiri, tidak memiliki campuran batasan, maka kalau dalam bahasa Inggris dia akan sakar PDW. Akan sakar PDW, bunda. Maka dalam hal ini mohon maaf, kita harus melihat filsafat pikiran, sains atau keilmuan dan agama. Yang pertama bunda yang dirahmati Allah, filsafat. Filsafat itu lebih mengandalkan radikal. Artinya pikirannya itu
dibebaskan sebebas-bebasnya. Pokoknya masuk nalar itulah yang dipakai. Nah, ini budaya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, padahal tidak semua itu bisa dinalar. Karena kalau secara kalkulasi budaya yang dirahmati Allah, otak kita itu cuma segini. Gak semua cangkupan bisa kita ambil. Contohnya nih, ada seseorang kerjain semuanya udah. Dia kerja sebagai pasang batako, dia kerja sebagai dokter, dia sebagai tukang listrik, dia juga sebagai mohon maaf insinyur mesin. Gimana dia mau mencakup semuanya? Dokter Bunda memang mahir mengobati manusia, tapi jangan tanya mengenai mesin. Tolong dokter operasi mesin ini. Kalau perlu dokter, apa yang perlu dirubah operasi? Dia nggak paham. Nggak paham. Demikian juga orang yang mesin, tiba-tiba disuruh masuk kamar operasi. Ini ada pasien yang mau melahirkan, ini perlu caisar ini. Tolong nih, pisau bedahnya lengkap semuanya. Kau kan biasa bongkar mesin, sekarang bongkar perut. Nah, bunda apa yang terjadi? Ya hancur. Harusnya bunganya sedikit dibelek semuanya. Dia pikir karena bayinya gede. Kalau dibongkar sekecil, nggak muat katanya. Padahal kulit manusia itu elastis. Dibuka sedikit saja, itu bisa gede kalau ditarik. Maka bunda yang dirahmati Allah, mohon maaf, pikiran kita ini yang harus kita bingkai secara adil dan sempurna. Ya, makanya Anda sampaikan sama bunda, mohon maaf, biasanya yang membuat masalah adalah pikiran yang tidak bisa diajak komunikasi dengan dirinya sendiri. Contoh nih, kita kan maunya tidur bunda, tapi pikiran ini nggak mau diajak komunikasi. Lari sana, lari sana, lari sini, ujung-ujungnya jadinya mereka merem, ketik, pengennya tidur tiba-tiba loh, jam 12. Merem lagi, loh kok sudah jam 1. Kemudian merem lagi, loh kok sudah jam 2. Ini budaya yang dirahmati Allah. Maka sekali lagi, monggo silakan berpikir, gunakan pikiran kita seoptimal mungkin. Tapi jangan harus tahu kita memiliki keterbatasan. Ya, contoh nih, mohon maaf, bunda lagi sholat, pikiran bunda masak. Bunda lagi sholat, pikiran bunda ngantar anak. Apakah bisa masak? Gak bisa kan? Apakah bisa ngantar anak? Gak bisa. Kenapa? Faktanya bunda sedang sholat. Ya, kadang-kadang kan gitu bunda. Maunya kita mohon maaf sholat, tapi kita juga ngantar anak. Maunya kita sholat, tapi juga mohon maaf masak. Ya mana bisa? Pikiran kita, jasad kita ya seperti ini. Maka satu poin penting yang harus kita garis bawahi, filsafat itu kadang-kadang menafikan ilmu. Filsafat atau pikiran itu kadang-kadang menafikan agama. Kenapa? Karena mohon maaf, apapun ilmu, apapun agama, kalau pikiran ini membantahnya, semuanya akan dibantah saat ini. Ya, contoh nih, mohon maaf, momen Isra wal Mi'raj. Mohon maaf, pikiran akan mengatakan gak mungkin itu, gak mungkin, apapun gak mungkin itu. Nah ini kalau kita berbicara filsafat atau pikiran. Kemudian yang nomor 2 bunda, sains atau ilmu, sains ya atau ilmu. Nah ilmu ini bunda yang dirahmati Allah, afwan, itu sifatnya progresif. Progresif itu artinya seiring dengan berjalannya waktu, ilmu itu akan berkembang dan berubah. Contoh HP. Ya, HP. Masih ingat bunda Nokia 3310? Dulu $5 ya. Ya, Nokia 3330, $5 si emas. Si emas ya.
Ini yang namanya progres, akan berkembang. Nanti bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dulu mohon maaf, pesawat itu awalnya itu orang pengen terbang, akhirnya dipasang sayap di sini. Bukannya terbang malah rusak. Kemudian pakai yang dipancal itu bunda, terbang beberapa lama. Dan sekarang udah pesawat segede itu ngangkut ratusan orang bisa. Itu namanya progres. Terus menerus bunda. Maka dalam hal ini bunda yang dirahmati Allah, kita jangan sampai berhenti menuntut ilmu. Kalau dengan menuntut ilmu berhenti, itulah yang disebut dengan katrok. Nggak mau berubah dia. Mas, jangankan masalah ilmu, model saja bunda itu berubah. Tengok foto-foto lama bunda, laki-laki itu rambutnya keribu-keribu. Ya, kemudian celananya itu bongkar ke bawah gitu ya. Ya, saya tengok celana ayah saya, kok lucu ya celananya ya. Jadi mohon maaf, lempeng begini, kemudian yang di bawah itu jeber gini. Ya Allah. Maka bunda yang dirahmati Allah, jadi sekali lagi ilmu itu progresif. Maka kalau kita tidak mau belajar bunda, afwan ya ketinggalan. Makanya bunda yang dirahmati Allah, saya pernah dikomplain oleh seorang jamaah. Ilmu penting bunda, makanya tolabul ilmi faridah. Ilmu itu menuntut ilmu itu wajib. Minal mahdi ilal lahdi, dari digendong sampai mati. Kan begitu. Yarfa' darajat, orang yang beriman dan orang yang menuntut ilmu, yarfa' darajat, derajatnya ditinggikan oleh Allah. Nah bunda, saya pernah dikomplain oleh seorang jamaah. Ustaz, sekian tahun yang lalu perasaan Ustaz itu menyampaikan begini. Saya masih dengar, padahal itu sudah 5 tahun lebih, udah dia masih ingat. Saya ngisi pengajiannya lama di masjid tersebut. Sekarang Ustaz kok menyampaikan begini, kok beda dengan yang 5 atau 6 tahun yang lalu. Maka bunda yang dirahmati Allah, maka inilah yang disebut dengan qaul qadim dan qaul jadid. Apa qaul qadim itu? Ucapan yang dulu. Qaul jadid itu ucapan yang sekarang. Ya, contoh bunda, dulu waktu kecil saya paling demen nyagranan. Mungkin yang orang Jawa paham itu. Nyagranan itu apa? Bawa berkat bareng-bareng ke kuburan. Nanti di situ kita doa bersama. Ya, padahal masjid ada. Setelah doa di kuburan itu sudah yang dirahmati Allah, nanti itu tukeran makanan. Ya, saya ambil makanan bapak itu ambil makanan saya, tukeran makanan, pulang senang sekali. Tapi begitu kita belajar, kenapa harus doanya ke kuburan? Kenapa nggak ke masjid? Kenapa nggak didoain setelah sholat dan lain sebagainya? Maka bunda yang dirahmati Allah, mohon maaf, akhirnya pelan-pelan kita paham, oh yang benar ini seperti itu. Iya. Mohon maaf bunda yang dirahmati Allah, ketika kita melihat sebuah kesenian, saya orang Jawa, ada kesenian Jawa yang undang itu bunda. Ya, sehingga orang bisa jadi keram, loncat-loncat kan, sehingga orang bisa menjadi apapun terserah dia. Saya demen sekali itu. Di mana ada tontonan itu saya datangi. Kenapa? Asik itu tontonnya. Tapi begitu kita pelajari, wah ini yang semula nggak bisa loncat-loncat, tiba-tiba loncat-loncat, ternyata yang masuk di dalamnya jin kerah. Ada juga yang mohon maaf, laki-laki sudah, tapi mohon maaf tiba-tiba pekan di buah pisang diayun-ayun begini. Nah ini yang masuk jin perempuan. Ada juga yang mohon maaf jadi harimau, ayam mentah dimakan sama dia. Kan ada yang seperti itu. Kemudian ada juga yang menjadi mohon maaf masuk ke selokan, mulut-mulut gini kayak ular. Iya. Begitu saya paham bunda yang dirahmati Allah. Dulu
Apa yang terjadi? Wah, ini bahaya ini buat kita. Kenapa budaya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna bi rijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Mohon maaf, apabila manusia minta tolong kepada jin, ini hanya akan tambah sesat. Makanya biasanya dipanggil Bunda dengan apa? Sesajen. Karena ada biasanya yang asap itu kan. Tembak Bunda kalau ada pertunjukan yang asap itu nyala itu biasanya. Maka kembali kepada pokok bahasan Bunda yang dirahmati Allah. Jadi poin yang nomor 2, ilmu itu sekali lagi kalau jenengan tidak mau belajar lagi, contoh simpelnya Bunda, mohon maaf, masih ingat dulu Bunda, pertama kita masak, jenengan dulu pakai apa? Kayu bakar, betul kan? Naik dia mohon maaf pelan-pelan naik menjadi minyak, kompor sumbu. Kalau jenengan tidak mau berubah, ya sampai sekarang pakai kompor sumbu terus. Sekarang sudah pakai gas. Bahkan informasinya sekarang gas itu sudah bisa dibeli dengan jalan apa? Nggak usah beli gas moletnya. Tapi informasinya bentar lagi mau naik. Ya mau naik. Ya bahkan informasinya pun diganti dengan listrik 1000 watt atau apa itu. Ya. Maka budaya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya mohon maaf, ayo terus belajar. Ayo terus belajar. Mohon maaf dulu satu lagi contohnya. Kalau saya sholat Bunda, nempelin kaki ke kaki saudaranya pada saat sholat itu rasanya berisi, suker gitu rasanya. Gimana begitu? Tapi begitu kita pelajari, ternyata sufufakum fa inna tasbihata suf tamamis sholat. Lurus dan rapatnya shaf adalah kesempurnaan sholat berjamaah. Akhirnya setelah paham Bunda, saya nggak mau kalau sholat renggang lagi, saya maunya nempel. Ya. Tapi itu pun ada yang kita tempelin, ditarik. Dan kalau sudah ditarik Bunda, jangan ditempel lagi. Nanti ditarik lagi, lama-lama dia marah, dijemput lagi. Iya. Maka Bunda yang dirahmati Allah. Jadi intinya Bunda, seperti kita belajar. Dulu kita hanya belajar 1, 2 sampai 10. Dulu kita belajar A sampai Z. Masuk SD kelas 1 kita sudah belajar membaca. Akhirnya mohon maaf masuk SMP kita sudah belajar rumus. SMA kita belajar menyampaikan. Kuliah kita belajar bikin skripsi. Ya. S2 nanti kita bikin tesis dan lain sebagainya. Maka Bunda yang dirahmati Allah, jadi yang nomor 2, ilmu itu Bunda mohon maaf harus kita pahami, harus senantiasa dicari. Maka jangan pernah berhenti menuntut ilmu. Tapi katanya Cak Lontong, ilmu jangan dituntut, karena ilmu tak punya salah. Ngapain tuntut ilmu tak punya salah? Itu katanya Cak Lontong. Ya, kemudian budaya dirahmati Allah. Yang nomor 3, agama. Agama itu Bunda sifatnya mutlak, nggak bisa berubah. Kalau ilmu tadi bisa berubah, pikiran juga bisa mohon maaf mengalami perubahan. Tetapi kalau agama sejak zaman Nabi Muhammad SAW 14 abad yang lalu, 1400 tahun yang lalu sampai sekarang, agama tidak akan pernah berubah. Maka orang yang mendewakan pikiran, orang yang mendewakan ilmu harus meletakkan pikiran dan ilmu itu di bawah agama. Iya. Mohon maaf kalau saya bilang filsafat atau pikiran itu kayak rumah. Kemudian ilmu itu kayak perabotan. Tapi harus paham satu, agama. Sehebat-hebatnya rumahmu, pikiranmu yang udah luar biasa, semewah-mewahnya perabotan rumah tanggamu, kamu harus paham satu hal, ujung-ujungnya
menjadi janais, menjadi jenazah. Rumahnya mewah ditinggal, sekarang tidurnya di kuburan. Perabotannya mewah, pakaiannya mewah, ujung-ujungnya pakaiannya kain. Dan mohon maaf, kendaraannya luar biasa. Ada Lamborghini, ada Lamborghini. Ya. Kendaraannya luar biasa. Tetap kendaraan terakhirnya adalah keranda. Maka sekali lagi, agama tidak akan berubah. Apalagi Islam. Al-Islamu yu'la wa la ya'lu alaih. Islam itu tinggi, tidak akan ada yang pernah mengambil ketinggiannya. Wallahi. Maka budaya dirahmati Allah. Kenapa Islam diserang? Kenapa Islam dihujat? Karena Islam itu tinggi, Islam itu luar biasa. Maka sekali lagi bunda, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan muslimun. Muslim. Mohon maaf bunda, kalau kita kan masih memegang muslim, ujung-ujungnya surga. Contohnya, saya berbuat maksiat, saya berbuat dosa, saya berbuat kesalahan, tapi saya memegang bahwa Tuhan saya cuma satu, Allah. Apa yang terjadi bunda? Saya mati, ditimbang amal saya anjlok, jeleknya lebih banyak daripada baiknya. Akhirnya saya masuk kemana bunda? Neraka. Setelah saya masuk neraka bunda, saya dicuci, dibakar, dihancurkan, pokoknya saya disiksa luar biasa. Tapi selama la ilaha illallah, selama saya masih mengisahkan Allah, saya tidak akan permanen di neraka. Ada masanya nanti kita masuk surga. Mohon maaf bunda, tetapi orang-orang yang mohon maaf disampaikan, innallaha la yaghfir an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan pernah mengampuni dosa syirik, musyrik. Mohon maaf, ibaratnya masuk neraka dicuci dosanya dan bersih-bersih. Ya nggak bisa masuk surga. Jadi ada orang masuk neraka itu bunda ada dua. Satu masuk neraka permanen, satu masuk neraka sementara. Tapi kalau sejak masuk neraka nggak kuat bunda. Ya. Innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghayraha liyadhuqul adzab innallaha kana 'azizan hakima. Masuk neraka itu bunda mohon maaf disiksa, kulitnya terasa pedih perih bunda. Setelah itu bunda yang dirahmati Allah, dipasak lagi kulitnya, disiksa lagi, ditempelin lagi kulitnya, disiksa lagi. Ya Allah. Dan hitungan neraka itu, akhirat itu, satu hari akhirat berbanding dengan 1000 tahun. Contoh nih, Ibrahim, kamu masuk neraka satu hari. Oh jangan tersenyum. Wah tidak apa-apa, masuk neraka cuma satu hari. Tidak apa-apa. Mohon maaf, satu hari itu selevel di dunia 1000 tahun. Jadi kalau jenengan masuk neraka cuma satu hari, jenengan merasakan 1000 tahun. Ya Allah, padahal umur kita aja udah sampai 100. Ya Allah, maka bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka saya sampaikan, jangan, kalau kita main-main dengan pikiran boleh, main-main dengan filsafat boleh, tapi kalau main-main dengan agama jangan. Karena besok atau lusa kita tetap harus bertanggung jawab. Makanya saya sampaikan sama bunda yang dirahmati Allah, mohon untuk masalah akhirat jangan pernah main. Tolong sholat yang sungguh-sungguh, tolong puasa yang sungguh-sungguh, tolong bakti kepada suami sungguh-sungguh.
Tolong jangan harus berprinsip khairun nas anfa'uhum linnas. Saya akan berusaha menjadi manusia yang terbaik. Siapa manusia yang terbaik? Bunda yang dirahmati Allah, manusia yang terbaik adalah manusia yang paling banyak memberi manfaat kepada saudaranya. Bismillah. Maka bunda-bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Masih setengah 5 ya? Ya Allah. Jadi bunda yang dirahmati Allah, jadi kesimpulannya kalau pahami filsafat pikiran. Yang ada kala semaunya sendiri, radikal, ya, sakar berdiri. Pahami juga, mohon maaf, saya yang senantiasa berkembang, ikuti perkembangan zaman. Dan mohon maaf, dan yang paling utama, pahami poin yang ketiga, bahwa agama di atas segalanya. Maka kalau kita sudah memiliki prinsip ini, budaya yang dirahmati Allah, masya Allah, menghadapi ujian itu nyantai aja. Kemarin ada datang orang kepada kita nangis-nangis, masalahnya banyak, masalah rumah tangga, masalah bertetangga, masalah anak, masalah ini, masalah itu. Sampai saya tersenyum sama beliaunya, ya Allah Bu, kenapa masalahnya begitu banyak itu nggak mati aja? Ya, Ustaz ini gimana sih? Masalah saya banyak. Saya bilang, saya juga sering diomongin oleh orang lain, dibicarain, digibah oleh orang lain. Waduh, seneng harusnya itu. Masa diomongin orang lain seneng Ustaz? Masa digibahin orang lain seneng? Ya seneng lah. Bu, ibu duduk di sini, tiba-tiba ada datang orang bawa duit 5 juta, dikasih sama ibu cuma 5 bu, ini duit 5 juta buat ibu. Alat ini buat ibu. Ibu seneng nggak? Ya seneng lah Ustaz. Maka ibu, kalau jenengan digibahin oleh orang lain, itu jenengan dinyantai, tiba-tiba dapat setoran pahala sholat. Lagi nyantai, dapat setoran pahala puasa. Lagi nyantai, tiba-tiba dapat setoran pahala sholat. Oh, dari mana pahala itu? Dari orang-orang yang bicarakan itu. Maka semakin banyak yang membicarakan itu, numpuk pahala itu. Iya juga ya Ustaz ya. Ya Allah. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah, jadi kalau orang lain ngomong tentang kita, biarin. Dia lagi setor pahala pada kita. Iya. Dan gak usah dipikirin. Mohon maaf bunda, pembenci kita, pemikir kita, sebenarnya itu adalah fans yang tersembunyi. Fans bunda yang tersembunyi. Kenapa? Apapun tentang kita diawasi sama dia. Ya, sehingga apa yang terjadi? Ini fans bunda tersembunyi. Itu sebenarnya orang itu cinta sama kita. Ya Allah, capek-capek ngawasin kita. Maka budaya dirahmati Allah. Jadi slow aja. Maka tentunya budaya dirahmati Allah, hidup memang tidak akan lepas dari masalah. Sudah enjoy COVID hilang. Alhamdulillah. Tiba-tiba BBM naik. Ya. Akhirnya kita menyesuaikan BBM. Kita bisa menyesuaikan, alhamdulillah. Tapi masih ada informasi lagi. Informasinya listrik naik. Bagaimana ini? Mungkin nanti listrik naik sudah menyesuaikan kita. Mungkin nanti air naik. Maka budaya dirahmati Allah. Tapi luar biasa, orang Indonesia itu patut diacungi jempol. Kenapa saya bilang orang Indonesia patut diacungi jempol? Berapapun yang dia peroleh, iya, nyantai udah. Ya, mau kerja dapat 20 ribu, nyantai. Kalau 20 ribu ya udah beli tempe, tahu, udah selesai. Ya, ada yang dapat 50 ribu, nyantai. Ya, bahkan ada yang dapat 10 ribu, nyantai. Artinya apa? Budaya dirahmati Allah, jangan khawatir bunda. Yang penting kita terus bergerak. Makanya Rudi atau kita sebut dengan BJ Habibie, apa bilangnya? Hidup itu seperti
Ya. Mohon maaf pokoknya bergerak, sepeda aja jalan. Tapi kalau jenengan berhenti mengayuh, jatuh. Iya. Maka apa? Ayo terus bergerak. Berikan yang terbaik untuk Allah. Berikan yang terbaik untuk masyarakat. Berikan yang terbaik untuk keluarga kita. Allah akan memberikan yang terbaik buat kita. Yakin. Wallahu a'lam bishawab. Dari sini Bunda, silakan kalau ada yang mau disampaikan, monggo. Silakan. Pulang kampung, Ustaz. Iya. Karena kemarin kita juga kan nampak. Biasanya kita kan beliau datang. Silakan Bu, kalau ada yang mau disampaikan. Kalau nggak ada saya tambahkan. Boleh kita bahas fikih, boleh kita bahas hal-hal yang lain, silakan. Kalau ada, kalau nggak ada saya tambahkan. Bu, ada yang mau disampaikan Bu? Kalau nggak ada saya tambahkan dikit lagi. Pas. Silakan Bu. Masya Allah. Saya tambahkan dikit lagi Bu ya. Masih ada waktu ya. Kurang lebih 5-10 menit lagi. Bismillah. Bunda-bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saat ini kita berada di bulan Safar. Bulan kedua dalam kalender Hijriah. Pertama apa? Muharram. Habis itu Safar. Sebentar lagi akhir bulan ini kita akan memasuki bulan ketiga, yaitu Rabiul Awwal. Ya, kalau sudah bulan 3 Bunda, 5 bulan ke depan atau 4 bulan ke depan kita lagi-lagi masuk Ramadan. Masya Allah. Ya cepat ya Bunda ya. Perasaan baru kemarin kita merasa Ramadan, perasaan baru kemarin kita Idul Fitri. Kalau sudah 3 Bunda masuk ke 4 bulan ke depan, bulan ke-9 kita sudah masuk Ramadan. Cepat ya Bunda ya. Dan tanpa terasa kita makin tua. Ada di antara jenengan yang makin muda. Ya, mohon maaf, badan boleh tua, ya, jasad boleh tua, tapi semangat harus tetap muda. Nah, Bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memasuki Rabiul Awal perlu kita sampaikan di situ ada hari yang spesial, yaitu Allah menjadikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lahir di muka bumi. Maulidun Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebenarnya itu Maulidun Rasul, lahirnya Rasul, lahirnya Nabi Muhammad, lahirnya Muhammad, bukan Maulidun Rasul, bukan Maulidun Nabi. Karena mohon maaf, Nabi diutus oleh Allah setelah usia 40 tahun. Kalau 12 Rabiul Awal itu lahirnya Muhammad. Jadi lebih cenderung adalah Maulid Muhammad. Tapi nggak masalah. Ada yang menyebut Maulidun Nabi, ada yang menyebut Maulidun Rasul, monggo silakan. Tapi secara kalkulasi adalah Maulid Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena pada saat Nabi Muhammad lahir belum jadi Nabi. Ya belum jadi Nabi. Tapi kita nggak usah permasalahkan itu. Bunda yang dirahmati Allah, tidak ada jalan lain ketika kita ingin masuk surga. Tidak ada jalan lain kecuali satu-satunya jalan. Apa itu? Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Apa bilangnya Allah? Siapa orangnya yang mencintai Allah? Apa bilangnya Allah? Fattabi'uni. Ikuti aku. Aku ini adalah nisbatnya ke Kanjeng Nabi Muhammad. Jadi kalau kita pengen masuk surga Bu, tidak ada jalan lain kecuali kita ikuti Nabi Muhammad. Kullu ummati yadkhulul jannah. Dan ini ada kabar gembira. Apa kabar gembiranya? Seluruh umatku, kullu ummati yadkhulul jannah. Seluruh umatku nanti masuk surga. Alhamdulillah ya. Jadi insya
nanti kita reuni di surga ya. Masya Allah. Ya, jangan lupa nanti kalau kita ketemu di surga boleh ya. Masya Allah. Mohon maaf budaya yang dirahmati Allah. Seluruh umatku nanti masuk surga, illa man aba, kecuali orang yang enggan. Kemudian sahabat tanya, ya Rasulullah, masa ada orang yang enggan masuk surga? Siapa orang yang enggan masuk surga itu ya Rasul? Apa bilangnya Rasulullah? Dia orang yang enggan adalah orang yang tidak mau mengikuti. Masya Allah. Orang yang enggan masuk surga adalah orang yang tidak mau mengikuti sunnah-sunnah. Maka budaya yang dirahmati Allah, jadi ayo kita ikuti sunnah Rasul. Ya, jangan berpikiran sunnah Rasul malam Jumat. Jangan itu benar. Sunnah Rasul itu banyak kali. Puasa Senin Kemis, sholat tahajud, sholat duha, sedekah dan lain sebagainya. Itu sunnah huda, sunnah yang diberikan petunjuk dari Allah melalui Rasul. Begitu dibilang sunnah Rasul, jangan pikirannya ya Allah. Budaya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan sekali lagi, jenengan tidak akan bisa mengikuti Nabi Muhammad tanpa thalabul ilmi, tanpa ngaji. Jadi intinya tetap kembali pada ngaji. Sampai sayangnya Allah kepada kita, sampai cintanya Rasul kepada kita disampaikan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Berkali-kali kalimat ini Anda sampaikan, siapa orangnya yang melangkahkan kakinya menuju majelis ilmu, sahalallahu lahu, maka Allah akan mudahkan langkah dia tariqan ilal jannah, yaitu tariqan ilal jannah, langkah-langkah menuju surga. Maka benar, kalau ada majelis ilmu datangi, nyicil langkah ke surga. Ya, taruhlah budaya dirahmati Allah, jarak antara surga dengan kita itu ke sini. Jenengan thalabul ilmi, nyicil langkah. Jenengan thalabul ilmi lagi, nyicil langkah. Jenengan ngaji lagi, ada majelis ilmu, nyicil langkah. Maka semakin sering kita menuju majelis ilmu, mohon maaf, semakin dekat dengan surga. Maka kalau untuk ilmu budaya dirahmati Allah semakin, dan lebih baik lagi budaya dirahmati Allah, jangan menuntut ilmu sendiri. Man dalla alal khair, siapa yang menunjukkan jalan kebaikan, falahu, bagi dia mislu ajri fa'ilihi, dia mendapatkan pahala sebanyak orang yang dia ajak. Jadi kalau kita lewat majelis taklim muda atau mohon maaf punya teman di sekitaran sini di WA, Bun, besok ada kajian di SSH, Syekh Sahul, amin, datang ya jam sekian. Kemudian di WA lagi yang lain, atau begitu pas jalan ketemu, Bun, besok ada pengajian di SSH, datang ya. Masya Allah. Mohon maaf orang itu pernah datang aja. Tapi begitu jenengan ajak lagi, tiba-tiba dia datang pengajian. Mohon maaf udah, jangan dibikin dia mohon maaf. Nah gitu udah datang lagi dia nanti. Mohon maaf, sambut alhamdulillah silahkan dulu. Masya Allah, dia datang lagi, sambut dia, semangat dia datang. Apa muda yang mengajak, dia dapat pahala dengan dapat pahala dia full tanpa kekurangan sedikit. Kenapa? Pahala bukan dari dia, tapi pahala dari Allah. Jadi jangan ngajak 5 orang muda mengaji di sini. 5 orang jangan dapat pahalanya semuanya. Jadi pahala jangan jadi tenang dengan diri kita sendiri. Tanpa kurangi pahala dia. Kenapa? Masing-masing orang itu dapat pahala. Maka budaya yang dirahmati Allah, jangan berhenti untuk berbagi kebaikan. Jangan berhenti untuk mengajak orang fafiru ilallah, lari menuju Allah. Jangan berhenti untuk mengajak orang fastabiqul khairat, lomba di dalam kebaikan. Ya, demikian budaya yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan sedikit ini memberikan pemahaman kepada kita. Dan budaya yang dirahmati Allah, mari
غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. الحمد لله رب العالمين. حمدا الناعمين حمد الشاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك بمزيد سلطانك. يا الله يا غفار يا غفار يا غفار اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا عزيز يا كريم. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين يا الله. آمين يا رحمن. آمين يا رحيم. آمين يا مجيب سيدنا ربي وتحيته فيها سلام وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين. Terima kasih sudah mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah.